Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudayanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini, kita akan dengar kesaksian Pak Edi Soekarno di persidangan yang memang cukup memanas, yaitu dengan tekanan-tekanan yang terjadi di sana. Ya, kita langsung dengar saja lah. Ini percakapannya, maksud saya persidangan antara Pak Edi Soekarno yang ditanya oleh penasehat hukum dari Pak Yosef, yaitu Bapak Rahman Hidayat. Saya tanya Bapak jawab, ya, saya menjelaskan Pak. Saya bingung dari tadi juga, Bapak macam-macam. Pertama Bapak masuk TKP, dari situ Bapak berdiri dengan mobil apa pada pagi-pagi itu? Iya. Bertemu siapa saja di situ ya Bapak ingat? Di situ di depan ada rekan-rekan kita. Dari mana? Rekan dari Polsek? Dari Polres ada nggak? Dari Polres itu belakang bukan kelihatan. Dari Polres ada siapa aja yang Bapak kenal? Saya kurang tahu Pak. Saya terus terang Pak belum diketahui. Saya Dinas itu belum pernah di Polres. Tapi tahu ada orang Polres? Ada. Dengan Dinafis kenal sekali karena pernah dengan saya tugas di Dinafis kenal yang dari Polres Subang. Ya ada Pak Asep Nugraha itu. Asep Nugraha ya. Nah, kemudian Pak tadi ngomong Asep Nugraha nih. Bapak bilang apa tadi di keterangan ditanya dengan ketemu dengan Asep Nugraha itu apa? Bapak menyampaikan CCTV ya? Iya. Saya cek di sana Pak Asep Nugraha di keterangan Pak Asep Nugraha tidak pernah bertemu dengan Bapak pada saat itu ya. Silakan dia, tapi saya sendiri yang merasakan saya ketemu dengan dia. Oh, Bapak ketemu dengan dia? Soalnya terus kedua harinya. Nah, setelah Bapak masuk ke TKP itu Bapak diam atau Bapak keliling-keliling? Keliling Pak, hanya tahu tadi ada ember di belakang, ada itu ini. Nah, setelah keliling-keliling Bapak di mana? Saya banyak waktu selesai sampai di bagasi ada mayat Pak. Terus setengah 12 saya balik gitu. Ya Bapak waktu nunggu itu posisinya di mana? Apakah di depan, di belakang, dekat pohon mangga, dekat pohon buku, atau dekat mobil Yaris, atau dekat mobil BMW? Saya waktu itu mah yang terakhir dekat ini yang jalan yang kedua itu yang tempat ada korban. Yang ada korban itu. Kan saya ada korban Pak, ada jalan yang kedua itu yang kedua itu. Garasi. Ya, yang garasi pertama kan yang langsung ke rumah. Yang keduanya itu. Yang sebelah. Iya. Nah, kalau Bapak benar ada di TKP, Bapak lihat Danu nggak? Pagi-pagi Asep melihat kok melarang Pak Danu masuk ke TKP pada saat itu. Bapak lihat nggak? Saya nggak lihat Danu, dan memang saya belum kenal dengan Danu. Itu siapa? Karena dengan Danu. Saya mau nanya nih Pak, Bapak melihat perihal CCTV. Pemeriksa menerangkan bahwa dari jawaban saudara pada berita acara pemeriksaan atas nama saudara tanggal 4 Oktober 2023, saudara menerangkan bahwa saudara pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus melakukan pengecekan ke toko ayam jago. Setelah mana tuh Pak toko ayam jago itu? Ayam jago itu sebelum terminal Pak. Sebelum terminal sekarang. Nah, ditanyakan apa pakaian yang digunakan oleh saudara Mimin dan Abi pada saat itu berikut warnanya. Bapak diperlihatkan hasil tangkapan kamera CCTV di toko ayam jago pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 4.00. Kemudian terlihat oleh saudari Mimin dan saudari Abi mengendarai sepeda motor NP warna abu plat nomor T3674DN. Ditanyakan apakah pakaian yang digunakan oleh saudari Mimin dan saudara Abi pada saat itu berikut menanya. Ya, saya lihat pada saat itu di layar CCTV toko ayam jago, posisinya saudara Abi yang mengendarai motor dengan posisi di depan dan mebonceng saudari Mimin dan dengan mengenai pakaian yang digunakan saudara Abi yang saya lihat ke atas mengenakan sweater yang ada kutubnya putih warna abu dan celana menggunakan celana panjang warna gelap, dan saudari Mimin menggunakan ke atasan bagian kepala menggunakan kerudung warna rupa putih terang dan baju menggunakan kemeja gamis warna putih serta celana menggunakan celana panjang warna biru, sedangkan alas kaki menggunakan sepatu warna hitam ada putih. Ya. Dari mana Bapak itu tahu Abi sama Mimin? Ya dari CCTV itu. Dan ya, Bapak sebelumnya sudah pernah ketemu Abi dengan Bu Mimin dan sebelumnya? Belum pernah. Nah, dari mana Bapak tahu itu Abi itu? Kan dari gambar itu kan namanya kita polisi Pak. Ini kira-kira saat ini, ini ada satu apa gitu. Padahal kan seorang polisi pasti ngajarin informasi itu siapa itu. Yang
itu yang kata apa maksudnya bahwa oh itu benar ini dan gitu kan gitu. Kemudian CCTV-nya disita nggak Pak? Ini Pak, ini mau enggak pertanyaan disita nggak? Saya nggak minta karena kan bilang kan sudah itu IT Pak yang nangani. Kemudian IT-nya dapat kabar lagi nggak? Karena saya lihat ini orang IT sudah diperiksa tidak ada tuh CCTV yang jago Pak di resumernya. Ya. Ada resumenya di sini kemarin ahli IT sudah diperiksa di sini. Di dalam resumenya tidak menyebutkan CCTV yang jago. Ya kenapa itu tidak ada masalah ya? Ya makanya Bapak jangan Bapak kalau ditanya saya jawabnya sesuai pertanyaan aja. Bapak tuh saksi di sini. Oh iya saksi. Ya. Tidak ada yang CCTV yang jago. Yang jago Bapak lihat coba lihat. Ini dokumen dari orang IT. Yang mana yang Bapak lihat? Ini yang diperiksa kemarin, ini resumenya. Ya. Ada nggak? Oh sini nggak ada, terus ada yang penting. Yang ada, sampaikan, baca. Oke. Nah, masalah itu kemudian diperiksa atau tidak, Bapak sampaikan itu. Nah, kemudian mengenai tadi ada bercak darah di motor. Ya, tadi masalah CCTV ya. Ini pun dulu saya pernah bikin konten karena waktu itu kan Pak Edi ini pernah diwawancara oleh Heri Susanto ya, dan kita sempat juga dulu mendengar masalah ini. Memang ada satu pertanyaan dari saya waktu itu pada saat ada ya informasi masalah ini, karena saya itu kan sempat datang ke rumah Pak Edi dulu ya, pada saat Pak Edi selesai di BAP, kemudian saya kejar ke rumahnya bareng, dan saya ngobrol di sana. Rumah Pak Edi Soekarno. Jadi memang ya itulah tidak ada kejelasan masalah CCTV-nya akhirnya kan, dan itu pun hanya berbentuk foto gitu, dan itu disaksikan. Dan pada saat Pak Edi memang tidak tahu, tidak kenal dengan Ibu Mimin dan Abi, tetapi tahunya telah diinformasikan kepada orang lain, dan orang lain mengatakan bahwa itu Ibu Mimin dan Abi. Ya sekarang susah karena memang bentuk juntrungan CCTV-nya tidak ada. Ya ini hampir sama dengan yang Anger juga yang memang CCTV-nya tidak jelas, tidak ada. Jadi pada saat diberikan fotonya juga itu kan ya itu ternyata di IT-nya malah tidak ada resume di keterangan ahli IT bahwa tidak ada gitu. Ya ini juga jadi permasalahan. Jadi apakah memang itu pengakuan dari Pak Edi Soekarno ini adalah nyata, real? Ya, tapi kan itu keyakinan dari Pak Edi Soekarno bahwa dia betul-betul melihat, gitu ya. Walaupun memang itu sifatnya inisiatif sendiri ya, karena ada background Pak Edi sebagai dari Intel seperti itu ya. Tetapi sekali lagi bahwa di persidangan itu kan ya harus ada bukti data otentik seperti itu. Ya nanti sekali lagi bahwa ini ya larinya ke penilaian hakim yang mulia ya. Masalah apakah ini akurat apa tidak ya. Kemudian bukti-buktinya datanya strong apa tidak ya, nanti ini masuk ke penilaian Bapak Hakim. Tetapi memang itulah kesaksian Pak Edi Soekarno, keyakinan yang sangat kuat. Tetapi ya tadi ada bantahan dari kuasa hukum bahwa memang di IT-nya, di resumenya tidak ada CCTV-nya, dan ya itulah permasalahan sekarang ini tidak ada juntrungannya gitu loh bentuknya CCTV-nya. Kalau misalnya CCTV itunya ada, pergerakannya ada, kan bisa oleh ahlinya nanti ya, ahli digital forensik gitu sepertinya. Tapi ini dengan jelas Pak Edi mengatakan bahwa itu Ibu Mimin, Abi, termasuk motornya, termasuk nomor platnya, seperti itu ya. Itu keyakinan dari Pak Edi Soekarno. Tetapi ya sebuah keyakinan memang harus dibarengi oleh suatu data yang otentik, data yang akurat ya. Karena di persidangan itu sekali lagi semuanya butuh kejelasan, dan itu biar Pak Hakim yang akan
menilai itu semua. Baik, materi subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.